Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan menjelaskan bab apa saja yang akan kita pelajari bersama pada semester ke depan. Materi bahasa Indonesia semester ganjil, bab pertama membahas tentang teks laporan percobaan. Bab kedua, teks pidato persuasif. Bab ketiga, cerita pendek. Dan bab keempat, teks tanggapan. Menjadi ilmuwan muda. Langkah pertama menjadi seorang ilmuwan itu harus sering melakukan percobaan, kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk teks laporan percobaan untuk bukti bahwa kita telah melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks laporan percobaan. Definisi dari teks laporan percobaan merupakan bentuk dari laporan hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Data yang didapat setelah pengamat melakukan percobaan secara sistematis. Jadi, teks laporan percobaan merupakan hasil laporan dari hasil pengamatan, praktik atau penelitian yang ditunjang atau didukung dengan data-data sebelumnya untuk memperkuat dari percobaan yang kita lakukan. Data yang kita dapatkan itu setelah pengamat melakukan percobaan secara sistematis. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, disusun berdasarkan pengamatan. Yang kedua, objektif berdasarkan fakta. Dalam penulisan teks laporan percobaan itu harus sesuai dengan fakta, mulai dari kapan, di mana, dan sebagainya. Itu harus sesuai dengan laporan pada saat melakukan pengamatan. Terus selanjutnya disusun secara sistematis sesuai struktur. Jadi teks laporan percobaan itu ditulis harus terstruktur. Setelah pertemuan ini, minggu besok baru kita akan bahas struktur dari teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis. Jadi, dalam penulisan teks laporan percobaan itu harus menggunakan bahasa ilmiah baku yang jelas, komunikatif, dan juga logis. Logis itu yang bisa masuk di akal, jadi bisa dipahami dan dimengerti para pembaca. Selanjutnya, didukung dengan data yang konkret, seperti tadi di definisi. Jadi dalam teks laporan percobaan membutuhkan dukungan data yang konkret. Data-data yang konkret itu merupakan data yang sudah teruji kebenarannya. Selanjutnya, menarik dan interaktif untuk menarik para pembaca agar bisa lebih memahami dan mengerti apa isi dari teks laporan percobaan. Selanjutnya, menuntaskan masalah-masalah yang muncul. Ini untuk menjawab mengapa sih kita membuat teks laporan percobaan. Kita harus bisa, setelah melakukan pengamatan, kita harus bisa menuntaskan masalah yang kita amati. Seperti itu. Sampai di sini paham ya anak-anak? Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, informasi penting dalam teks laporan percobaan. Kalian bisa simak di buku Bahasa Indonesia penerbit Intan Pariwara pada halaman 3. Yang pertama,
What? What kata tanya yang dapat digunakan untuk menanyakan keadaan atau isi teks laporan percobaan. Selanjutnya where, di mana. Kata tanya di mana dapat menjawab lokasi dari dilakukannya percobaan. Selanjutnya when, kapan. Kata tanya kapan untuk mengetahui waktu pada saat pengamatan. Selanjutnya who. Kata tanya who dapat menemukan informasi mengenai subjek pelaku percobaan. Siapa yang menulis percobaan, siapa yang melakukan percobaan. Itu informasi yang didapat pada pertanyaan who. Selanjutnya why, mengapa. Nah, kata tanya mengapa untuk mengetahui alasan kita melakukan percobaan atau pengamatan. Nah, selanjutnya how. Yang terakhir kata tanya bagaimana untuk mengetahui langkah-langkah yang terdapat di dalam percobaan atau pengamatan. Nah, sampai di sini Ibu harap kalian mengerti materi yang Ibu sampaikan. Kalian tugasnya mengerjakan uji kompetensi 1 pada halaman 3 dan uji kompetensi 2 di halaman 4. Baik, materi Ibu cukupkan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.